Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang promil. Yang jelas aku pengen cerita pengalaman promil aku yang kocak. Nah, di sini mungkin barangkali yang aku share ini ada manfaatnya untuk kalian. Jadi di sini buat kalian yang butuh informasinya, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jadi di sini buat kalian para pejuang garis 2, di sini aku cuma mau nyampaikan ke kalian, kalian harus tetap semangat, sabar, dan kalian yang paling penting kalian harus berpasrah sama Allah biar dimudahkan dalam menjalani promil. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, promil itu kalau buat yang kayak kita ya, kita itu buat pingin punya anak, kita tuh harus berjuang. Kita harus berjuang, makan ini, makan itu, makan anu, harus begini, harus begitu. Beda dengan orang misal habis nikah langsung hamil, mungkin dia nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan, ya kan. Jadi dia nggak ngerti rasanya jadi kita itu, kita nggak ngerti. Jadi jujur aja, untuk pengalaman aku pribadi waktu promil, promil itu ribet menurut aku. Tapi kalau dijalani dengan ikhlas, dengan rasa bahagia, dengan kalian kesungguh-sungguhan, bener-bener menjalaninya itu enjoy, kalian tuh nggak bakalan stres, kalian itu akan bahagia, dan kalian akan merasa di titik kalian itu ngerasa nggak mikirin promil, tapi nanti Allah akan bakalan kasih. Nah, kayak gitu ya. Jadi promil itu bukan cuman kalian itu berhubungan suami istri aja, kalian berhubungan suami istri nih terus hamil, atau promil ke dokter nih harus begini-begini makan obat terus selesai hamil, nggak kayak gitu. Yang pertama-tama promil yang kalian harus eh, apa ya namanya, yang benar-benar harus kalian perhatikan itu ada di dalam hatimu, ada di dalam hatimu dan ada di dalam otakmu. Nah, kayak gitu ya. Kalian itu harus bisa mengontrol emosi di dalam hati, bisa mengontrol pikiran kalian. Nah, jadi kalau misalkan kalian berhubungan suami istri, kalian itu harus dalam keadaan bahagia, kalian harus dalam keadaan mau sama mau. Misal kalian pun ke dokter, kalian itu harus semangat dengan rasa percaya diri, terus dengan kesungguhan. Jadi promilnya itu kalian akan bahagia. Jadi kalau misalkan kalian promilnya masih ragu ya, banyak orang yang mau ke dokter itu karena aku penasaran ini kenapa, tapi di dalam hati kalian itu ragu. Jadi kalau misalkan ragu, aku menyarankan tahan dulu, jangan ke dokter dulu, tapi kalian harus gimana ya? Harus membuat diri kalian itu enggak ragu, harus yakin. Nah, jadi ketika kalian yakin, itu kalian menjalaninya itu dengan rasa bahagia dan kalian itu enggak stres. Nah, itu adalah kunci utama dari promil. Kalian harus bahagia. Nah, kayak gitu ya. Terus nih, aku mau cerita ya pengalaman kocak aku ya. Jadi aku punya pengalaman. Kalian tahu film apa ya, Tespek, yang kalau nggak salah pemainnya itu Acha dan apa sih, Reza Rahardian. Itu kalau aku ngelihat dia, aku ngelihat diri aku ya, aku benar-benar ngalamin kayak gitu ya. Aku berhubungan, setelah berhubungan kaki aku tuh ditaruh tembok, berharap banget sih sperma itu tuh jalan menuju rahim aku terus terjadi pembuahan. Dan kalian tahu kadang aku sampai tertidur, dan setelah tertidur habis bangun, kaki aku tuh rasanya kayak kayak mau patah ya, sakit banget ya kan. Itu pertama, promil kocak aku. Terus yang kedua, aku berhubungan, kadang setelah berhubungan, mohon maaf, aku nungging, berharap banget si sperma itu jalan ke rahim aku biar terjadi pembuahan lagi. Nah, kadang ditaruh di atas tembok, kadang nungging, kadang aku diem dulu, bener-bener nggak dicuci, aku diem bisa sejam, kalian bayangin ya. Mohon maaf, kadang mohon maaf kalau setelah berhubungan itu aku rasanya risih, pengen cepet-cepet dibersihin gitu ya, tapi aku nggak melakukan itu demi si sperma itu berharap banget jalan di dalam rahim aku terus terjadi pembuahan. Nah, bener-bener aku tuh bisa diem sejam lebih, kadang ketiduran nggak dicuci karena berharap banget kita itu terjadi pembuahan. Ya, kocak ya. Jadi pokoknya aneh lah, pokoknya aku benar-benar menjalanin promil itu. Terus yang keempat, aku nggak nyuci pakai sabun. Jadi kalau misalkan setelah berhubungan aku dicuci pakai air biasa, tidak menggunakan sabun. Jadi aku takutnya di dalam sabun ada bahan kimia atau apapun itu yang bisa membuat si sperma itu menjadi mati. Nah, itu 4 kocak yang pernah aku jalanin. Jadi promilnya setelah berhubungan aku taruh di atas apa namanya, tembok, aku nungging, aku diem dulu nggak dicuci sampai berjam-jam, terus aku nyucinya juga nggak pakai sabun dan berharap banget terjadi pembuahan. Terus promil kocak yang pernah aku jalanin juga, aku tuh promil dengan nanas muda, nanas pagar. Kalian tahu nanas pagar? Jadi kayak tanaman hias itu tuh
dimakan tapi posisinya dia itu masih muda, dan kalian bayangin itu tuh di tenggorokan itu rasanya nggak enak banget, gatel banget, dan itu atas anjuran bidan Sri. Jadi dia itu buat yang orang tajur kalian tahu ya, mudah-mudahan dia masih sehat ya. Waktu aku temuin itu umurnya sekitar 70 tahun. Jadi banyak banget orang berdatangan jauh ke situ untuk promil. Dia itu guru besar FKUI apa-apa aku nggak ngerti, pokoknya dia seorang bidan, tapi dia program hamilnya itu kembali ke alam ya. Jadi kembali ke alam, dan aku disarankan untuk mengonsumsi buah nanas pagar itu, biar kalau misalkan di dalam rahimku ada benjolan, ada kayak jerawat, itu tuh bisa hilang. Nah itu bener-bener bukan saran ya, dia disarankan sama si bidan itu, dan aku udah nyari banyak banget kemana-kemana, aku udah nyari kemana-mana tapi nggak ketemu si nanas merah itu, dan aku bilang datang lagi aku nggak bisa nemu ini nanas ini, dan kebenaran dia punya stok 2. Aku nggak ngerti dia dapat nanas dari mana, mungkin ada dia nyari buat orang tapi orang itu belum ada terus dikasihin ke aku, dan itu harganya itu 50.000 2 biji, dan itu tuh rasanya nggak enak, nggak ada manis-manisnya, nggak ada asam-asamnya, dan aku tuh makannya kesiksa karena di mulut juga bikin dadas. Terus aku inisiatif aku jus biar mudah tertelan, dan itu rasanya itu kocak banget. Nah kayak gitu, meskipun itu ada manfaatnya ya, jadi di sini aku share kekocakan ini tuh biar kalian juga berpikir, oh iya ya, siapa tahu promil kocak ini tuh ada manfaatnya, nggak ada salahnya kalian coba. Nah kayak gitu ya. Terus mohon maaf, kadang ada yang menyarankan berhubungannya dengan gaya-gaya ya kan, biar berhubungan gaya begini nih biar terjadi kehamilan, ada yang kayak gitu ya. Tapi Allahu alam, apapun itu yang jelas promil itu ya kalian itu harus bahagia, mau kalian pakai berhubungan gaya apapun itu, kalau kalian udah waktunya hamil ya insya Allah dimudahkan kayak gitu ya. Cuman ini aku share ke kalian aja biar kalian tahu promil kocak aku tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku ngelihat filmnya Aca sama Reza Rahardian itu, aku ketawa, aku bener-bener ngelakuin kaki di atas, kadang nungging, berharap banget terjadi pembuahan, nah kayak gitu ya. Cuman sekali lagi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, promil itu buat kita ya, yang Allah ngasih kepercayaan kita untuk terus berikhtiar, karena kita tuh mampu melewati ini semua. Jadi promil itu buat kita yang sedang berjuang. Jadi promil itu bukan hanya sekedar kalian mengonsumsi obat penyubur, kalian mengonsumsi buah korma, zuriat, dan itu bukan kayak gitu aja. Tapi kalian harus bisa mengontrol emosi kalian, jangan sampai stres. Terus tenangkan hati kalian biar tetap tenang, karena kalau hatinya tenang otomatis pikiran kalian juga enak, rileks, tidak stres. Itu pokoknya kunci utamanya. Kalau misalkan kalian ngerasa nih sperma kalian itu bermasalah, atau di dalam rahim kalian itu bermasalah, kalian cari tahu dulu, misal ke dokter, kalian cari tahu, setelah tahu kalian bisa mencari solusi. Oh, solusi untuk spermaku nggak berkualitas apa nih? Misal makan makanan yang sehat, misal kayak buah-buahan atau makanan apa. Nah itu seperti itu. Atau kalau nggak mau ribet, kalian bisa minta resep sama dokter, karena untuk memperbaiki kualitas sperma dengan obat-obatan juga bisa. Terus untuk misal rahim kalian bermasalah, nah kalau misalkan rahim kalian bermasalah, kalian juga bisa cari tahu, misal ada miom, ada apapun itu, ada solusinya. Jadi di sini intinya tenangkan hati, tenangkan pikiran, percaya deh, apapun kendalanya ada solusinya. Kalau misalkan kalian belum bisa ke dokter, kalian belum bisa promil yang canggih-canggih itu, kayak aku nih, aku tuh siapa, aku nggak bisa promil yang canggih-canggih itu, aku nggak bisa, karena aku nggak ada kemampuan di materi. Makanya aku promil apapun itu yang sesuai kemampuanku, dan yang penting berdoa ikhlas, insya Allah Allah mudahkan. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya promil itu sesuaikan dengan kemampuanmu ya, jangan berpikir pengen bayi tabung, pengen ini, malah jadi stres, kalian malah diem aja nggak melakukan apapun, karena kalian rasa aku nggak mungkin nih bayi tabung, aku nggak mungkin nih apa nih, itu malah bikin kalian stres. Jadi intinya promil lakukan dengan hati, apapun promilnya yakin. Terus kalau misalkan kendalanya kayak di sperma, kayak di rahimnya ada masalah, itu bisa diatasi dengan kalian ke dokter. Itu biayanya mungkin agak lumayan, cuman dibandingkan dengan kayak
bayi tabung itu harganya lebih lebih mahal banget, dan kayak bukan ukuran aku untuk melakukan itu. Makanya aku promil apapun yang menurut aku baik, aku jalanin, aku konsisten. Minimal promilnya 2 bulan. Setelah 2 bulan nggak ada nggak ada hasil, aku ganti promil lagi. Jangan ngacak ya, sekali lagi promil itu jangan ngacak, tapi harus konsisten. Kalau misalkan kamu promil dengan buah juriat, lakukan selama 2 bulan. Kalau 2 bulan nggak ada hasil, kalian bisa ganti lagi. Nah kayak gitu. Jadi ini aja yang pengen aku sampaikan. Pokoknya kalian harus bisa mengatur hati kalian, tetap tenang, tetap gimana ya, biar pikiran kalian juga rileks. Jadi kalian menjalani promil itu nggak stres. Kunci utama dari promil itu stres. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa kalian itu kayak masih ragu, masih kayak bimbang menjalankan promil, itu tandanya kalian stres. Jadi kalian harus relax. Jadi promil apapun itu kalau kalian menjalannya dengan bahagia, insya Allah ada hasil. Percaya deh. Terus kalau misalkan kalian ada kendala, misal kayak ada mium, ada apapun itu ada solusinya, nggak usah takut. Jadi manusia yang penting kita itu berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Insya Allah Allah mudahkan. Nah, kayak gitu. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.